Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nasoiful Ibad masih muqaddimah. Ini kayaknya 2 pertemuan itu nggak cukup. Harus 3 pertemuan baru selesai muqaddimah. Muqaddimah itu pendahuluan. Ada lagi kitabnya. Ada. Masih halaman pertama itu yang kemarin terakhir. Ambil di sana kan ada kitabnya. Terakhir itu ya. Fal hadithul awalu. Baris ketiga dari bawah. Tengah-tengah itu. Fal hadithul awalu. Halaman 2. Tengah-tengah. Baris ketiga dari bawah, pas di tengah. Fal hadithul awalu. Adapun hadis yang pertama, kata Imam siapa ini? Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau mendapatkan ijazah. Jadi dulu itu hadis itu diijazahkan, enggak sembarangan. Jadi kalau ulama belum diijazah itu belum berani mengamalkan, cari ijazah dulu. Fal hadithul awalu, maka adapun hadis pertama ajaran yang dijajahkan kepadaku, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Bihi dengan hadis siapa yang dijajahkan? Al-Allamah Syekh Muhammad Khatib As-Sami. Jadi itu Imam Nawawi Al-Bantani itu mendapatkan hadis pertama kali ini dari Imam Muhammad Khatib As-Syami. Beliau orang Syam, Sumal Madani, kemudian beliau pindah ke Madinah. Al-Hambali yang bermadhab Hambali. Kalau Imam Nawawi madhabnya apa? Syafi'i, beliau tokoh madhab Syafi'i. Tapi berguru kepada Syekh Muhammad Al-Khatib As-Syami. Ini madhabnya apa? Al-Hambali. Jadi nggak apa-apa, lintas madhab itu nggak apa-apa, kalian tambah pintar. Kalian tambah pintar. Jadi kalau Imam Syafi'i, anjing itu najis? Bukan. Najis muwalado. Tapi kalau kalian bermadhab Maliki, itu najis biasa-biasa saja. Ya, nanti kita bahas ya bab itu. Ya, Bapak singgung aja dikit. Jadi 2 mazhab berbeda. Imam Syafi'i harus setuju basuhan salah satunya dicampur dengan debu. Kalau Imam Maliki biasa-biasa aja, cuci aja. Udah. Dasarnya apa? Hadis ada. Nanti dasarnya di hadis mana? Bulu-bulu marom nanti ada. Ya. Nanti dibahas tersendiri. Ini beliau mendapatkan hadis ini dari Syekh Muhammad Khatib As-Syami Al-Madani Al-Hambali. Wahwa adapun Syekh Muhammad Khatib As-Syami itu siapa? Ibnu Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman. Anaknya Pak Utsman, anaknya Pak Abbas, anaknya Pak Utsman. Dijelaskan sanad itu ulama dulu itu pasti dijelaskan. Ngan masyayikhi dari guru-gurunya. Ini nggak akan disebutkan satu persatu oleh Imam Nawawi ini karena panjang sekali. Kalau sanadnya satu-satu ini panjang sekali, langsung disingkat dari guru-gurunya. Tapi kalau kalian ingin menelusuri ini guru-gurunya siapa, gampang. Buka di kitab masalah sanadnya Imam Nawawi langsung ketemu. Muttasilan yang bertemu ila Abi Dzarin yang bertemu kepada Abi Dzar Al-Ghifari, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima di dalam hadis yarwihi yang diriwayatkan di hadis an Rabbihi dari Tuhannya azza yang maha luhur wajalla dan azza wajalla maha luhur wajalla dan maha agung. Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala. Jadi ini hadis qudsi. Jadi enggak ada keraguan lagi. Hadis qudsi ini yang mau dibaca ini halaman 3. Ya ibadi, ini kalau nggak salah di Arba'in ada. Kalau nggak salah. Kalau di Arba'in ada, nanti Bapak nggak akan menjelaskan secara detail. Ya ibadi, wahai hambaku, ini sesungguhnya diriku Allah. Karena hadis ini hadis qudsi yang berfirman Allah, bukan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan haram tu saya, aku Allah, tu itu aku Allah. Haram tu saya mengharamkan, saya Allah.
zulma berbuat zalim, berbuat aniaya. Zalim itu apa? Bapak pernah menjelaskan. Zalim itu garis besarnya kalau kalian menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu disebut zalim. Misalkan nyimpen sendal kotor di lemari, misalkan kalian nyimpen sendal kotor di atas meja ruang tamu, itu kan nggak pada tempatnya, itu disebut zalim. Apalagi yang lebih tinggi lagi ya tentang kelakuan, tentang hukum-hukum. Tapi intinya kalau zalim itu apa? Zalim itu adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu disebut zalim. Itu kalian mau melek gelar S1 sampai S3 ya jawabnya itu. Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya itu disebut zalim. Jadi Allah mengharapkan orang yang zalim ala nafsi atas dirinya sendiri. Zalim pada dirinya sendiri contohnya ya kalian udah harus lapar waktunya makan, ya harus segera makan. Kalian masih main bola terus, ya itu namanya orang zalim terhadap dirinya sendiri. Waja'atuhu dan menjadikan dan menjadikan zalim bainakum di antara kamu sekalian. Nah, kamu dengan temannya saling menzalimi, itu namanya menjadikan zalim di antara kamu semua. Itu juga nggak boleh, diharamkan oleh Allah. Muharraman diharamkan, faltadzalamu maka janganlah kalian berbuat zalim. Ini kalau dijelasin lagi masih ingat nggak? Ini udah pernah ketemu ini. Ya ibadi wa hambaku kulukum kamu sekalian semua zalun itu sesat. Ilaman kecuali orang hadaituhu yang diberi petunjuk oleh Allah. Man fastahduni maka mintalah petunjuk ini kepadaku. Itu Allah. Ahdikum niscaya aku Allah akan memberimu petunjuk. Masih ingat nggak di hadis arba'in? Ingat ya? Bapak baca ini nggak usah dijelasin ya. Ya ibadi hai hambaku kulukum kalian kamu sekalian kalian semua itu jaihun dalam keadaan lapar ilaman kecuali orang at'amtuhu yang diberikan makanan oleh Allah. An'amtu itu tunya Allah pada man fastat'imuni maka hendaklah kalian berdoa minta makan kepadaku. Ud'imkum tentu aku akan memberimu kalian memberi kepada kalian semua itu makan. Ya ibadillah hambaku kulukum setiap kamu semuanya itu arin telanjang ya, masih ingat ya di arba'in ya. Ilaman kecuali orang kasautuhu yang diberikan pakaian olehku kata Allah kepada orang yang diberikan pakaian. Fastaksuni maka hendaklah kalian minta pakaian ini kepadaku. Aksukum tentu aku akan memberimu kamu pakaian. Ya ibadi. Soalnya kalau nggak bapak bacakan, nanti kita seolah-olah meremehkan Imam Nawawi. Karena beliau sudah menyantumkan walaupun ini pernah di hadis arba'in ya lebih baik kita baca lagi supaya tertib. Ya ibadi wa hambaku innakum sesungguhnya kamu sekalian tukhati'un. Nah, kamu sekalian itu orang yang dalam keadaan bersalah bilaili di malam hari wan nahari dan siang hari. Jadi kebalikan kalau kita siang dan malam. Kalau orang Arab itu menyebutnya malam dan siang. Wa anna dan sesungguhnya diriku aghfiru akan mengampuni dzunuba dosa jami'an semuanya. Fastaghfiruni maka hendaklah kalian minta ampun kepadaku. Aghfir lakum tentu aku akan memberikan ampun kepada kamu semua sekalian. Ya ibadi ini sengaja bapak percepat karena di arba'in dah pernah. Ya ibadi wa hambaku innakum sesungguhnya kamu sekalian lantabluhu kalian tidak akan mampu zurriyi mencelakakanku ya. Masa kita mau mencelakakan Allah? Masa makhluk akan mencelakakan khalik? Enggak mungkin lah ya. Lantabluhu ya ibadi wa hambaku innakum sesungguhnya kamu sekalian lantabluhu tidak akan mampu zurriyi mencelakaiku kata Allah. Fatudurruni maka seandainya kamu sekalian mencelakaiku walantabluhu maka aku tidak akan wa fatadurruni maka kamu sekalian mencelakaiku. Nah, tidak akan mampu. Kamu tidak akan mampu mencelakai Allah maksudnya gitu. Walam tabluhu dan kamu tidak akan mampu naf'i memberikan
manfaat kepadaku, kata Allah. Masa kita memberi manfaat kepada Allah? Nggak mungkin lah ya. Fatanfa'uni, maka kalian memberi manfaat kepadaku, ya. Nggak akan mampu lah. Walan tabluhu, itu tidak akan mampu, tidak akan nyampe. Ini kata dasarnya itu balagho ya beluhu, itu kan nyampe. Nah, tapi di sini ya dikatakan maksudnya tidak akan kemadaratan, mencelakai Allah itu tidak akan nyampe. Sama dengan tidak taat kepada Allah, mencelakai Allah. Iya, ini lain lagi. Maksudnya kalau kita punya niatan mau mencelakai Allah itu, walaupun kita sumpah 7 serapah, ya Allah tetap Allah. Nggak akan mungkin Allah itu celaka gara-gara kita akan mencelakai. Masa kita mencelakai Allah gimana caranya? Kita lihat aja enggak, sumpah ya enggak akan nyampe lah. Gitu. Karena kita makhluk, maksudnya itu. Kita memberi manfaat pada Allah, ya apa yang akan kita berikan pada Allah manfaat itu? Enggak akan nyampe lah, enggak akan mungkin. Enggak bisa. Masa ya itu maksudnya itu. Enggak akan mungkin, ya Allah lah yang memberi manfaat pada kita, maksudnya gitu. Ya ibadi wa hambaku, lau anna awalakum. Nah, jikalau seandainya kamu sekalian itu orang yang pertama, wa akhirakum, dan kamu sekalian itu orang yang terakhir. Yang pertama siapa? Nabi Adam dan Hawa. Wa akhirakum siapa? Ya anak cucu kita. Wa insakum, dari bangsa manusia. Wa jinakum, dan dari bangsa jin. Kanu, ada kamu semua, ala atko, dalam keadaan takwa, kolbi, di hati, rojulin, seseorang, wahidin, yang satu, minkum, dari kamu semuanya. Maksudnya ini apa? Maksudnya seandainya dari banyak orang ini ada satu orang yang takwanya itu adalah sangat takwa sekali. Takwa kepada Allah mentok lah, nggak pernah berbuat yang salah, sangat takwa. Nah itu. Apa kata Allah? Mazada, tidak akan menambah zalika, orang yang sangat takwa itu, satu orang yang takwa dari banyak orang itu, takwanya itu luar biasa, itu tidak akan nambah. Zalika, demikian itu, fil mulki, di kerajaanku, syai'an, sedikit pun. Jadi seandainya dari kita aja lah, kita ini kan banyak orang, salah satu di antara kita itu takwa sekali, misalkan bapak lah, takwa sekali pada Allah, nggak akan nambah, nggak akan ngefek kepada kerajaan Allah. Jadi nggak ngaruh. Sebaliknya, berikutnya, jadi ya ibadi wa hambaku, lau anna awalakum, seandainya ada di antara kamu kalian semua itu yang orang yang pertama kali, wa akhirakum, dan orang yang terakhir kali. Maksudnya pertama siapa? Nabi Adam dan Hawa. Terakhir kali ya cucu kita nanti menjelang kiamat. Wa insakum, dari bangsa manusia, wa jinakum, dan dari bangsa jin. Kamu ada ala afjarin, atas orang yang afjarin itu ala afjarin yang ada orang yang durhaka, qalbi, di hatinya, rajulin, seseorang wahidin, yang satu, minkum, dari semuanya. Jadi kalau dari orang banyak itu sebaliknya, satu aja ada orang yang durhaka, itu durhakanya itu udah lebih batas. Wah, udah durhaka sekali. Itu juga nggak akan ngaruh. Mana koso, tidak akan mengurangi zalika, yang demikian itu, min mulki, di kerajaanku, dari kerajaanku, kata Allah. Ini kerajaan Allah, syai'an, sedikit pun. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang taatnya itu luar biasa, atau sebaliknya ada orang yang durhaka yang luar biasa, itu tidak akan mempengaruhi kerajaan Allah. Nggak ngefek lah. Kalau bahasa sekarang itu, bahasa anak sekarang, nggak ngefek lah. Enggak ngefek kepadaku, kata Allah itu gitu. Jelas? Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna, seandainya ada awal orang yang pertama di antara kamu semua, wa akhirakum, dan orang yang terakhir dari kamu semuanya, wa insakum, dari bangsa manusia, wa jinakum, dan dari bangsa jin, kamu berdiri fi su'idin, di bukit, di atas bukit atau di tanah lapang, wahidin, yang satu. Kalau Bapak cenderung memaknai ini su'idin itu dengan bukit. Kalau orang berdoa biasanya di tempat yang tinggi. Contohnya Nabi berkholwat di Jabal Nur di Gua Hira, itu tempat yang tinggi. Maka su'idin ini ada orang yang ulama yang memaknai bukit, ada yang memaknai lapang. Kalau Bapak milih yang bukit.
fi sa'idin di bukit wahidin yang satu fasa'aluni, maka orang yang berdiri di atas bukit lantas minta kepadaku, itu maka aku niscaya akan memberikan kula wahidin kepada setiap orang mas'alatahu permintaannya. Jadi kalau orang banyak pada berdiri, kaum itu kan berdiri, berarti yang berdiri yang berdoa ini orang banyak. Satu bukit minta semua pada Allah. Mas'alatahu permintaannya. Maka kata Allah apa? Itu maka aku akan memberikannya kula wahidin kepada setiap orang mas'alatahu setiap permintaannya. Mana koso tidak akan berkurang. Zalika yang demikian itu mimma indi, mimma sesuatu itu artinya kekayaanku, indi dari sisiku, illa kama yang kusua. Kemudian oleh Allah itu diumpamakan illa kama yang kusu, kecuali seperti berkurangnya mihyatu jarum idza udkhila ketika dimasukkan al-bahr ke laut. Jadi seandainya rakyat sedunia, umat sedunia ini minta kepada Allah di atas bukit berdoa, masing-masing minta dengan permintaannya, itu nggak akan berkurang kekayaanku kata Allah. Kalau saya umpamakan itu umpamanya seperti jarum masuk ke laut, dimasukkan ke laut, kurang ya berkurang sih, tapi nggak bisa diukur. Ngerti nggak? Jadi kekayaan Allah itu tidak akan berkurang. Diumpamakan seandainya kita mencelupkan jarum yang kecil itu ke air laut itu, berkurang nggak air lautnya? Nggak akan berkurang. Hakikatnya berkurang, cuman nggak bisa diukur berkurangnya itu kayak apa. Nggak bisa, nggak ada orang yang akan bisa mengukur. Coba aja, kamu masukin jarum ke air ke laut, suruh yang profesornya sepanjang jalan di tanah Jawa ini, ya, dokternya yang di tanah Jawa ini berkurangnya gimana? Nggak akan bisa. Jadi seolah-olah ya nggak berkurang lah. Kata Allah itu diumpamakan begitu. Karena ini hadis qudsi, yang mengumpamakan juga Allah sendiri. Saya ulang lagi, mana koso tidak akan berkurang dari yang demikian itu kamu semua minta saya kasih semua mimma sesuatu barang itu artinya kekayaanku indi dari sisiku illa kama yang kusu seperti berkurangnya al-mihyatu jarum ila ketika dimasukkan al-bahro ke laut ya ibadi hambaku innama sesungguhnya sesuatu ma a'malakum amal kamu semua usiha akan aku perhitungkan amalmu lakum kepadamu. Jadi amalmu itu akan saya perhitungkan. Apa yang kamu perbuat kata Allah akan saya perhitungkan lakum kepadamu. Tsumma wafikum, kemudian akan aku berikan kepada kamu sekalian iyaha kepada amalmu tok. Kepada amalmu tok. Kalau di Quran itu apa? Orang akan mendapatkan, orang itu akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Kok lupa ya? Illa masa'a itu gimana? Illa masa'a itu ayat kalimat di depannya itu apa itu? Kok lupa? Nanti ingat ini udah capek otaknya jadi lupa. Kecuali yang diusahakan. Ya kecuali orang itu akan mendapatkan kecuali yang diusahakan. Ya ini hadis itu juga ini illa masa'a kok ingat ujungnya doang. Billahi syaitonir rajim. Summa wafikum kemudian aku berikan iya kepada amalmu. Faman wajada maka barang siapa menemukan khairon kebaikan falyahmadillah maka hendaklah mengucap alhamdulillah. Waman wajada dan barang siapa yang menemukan wairozalika yang tidak demikian itu maksudnya tidak menemukan apa wajada khairon tadi wala yalu mana maka hendaklah kamu jangan mencela ini sebetulnya Bapak juga ragu pakai kata mencela itu. Kalau di bahasa Jawa itu artinya di kitab Bapak ini
Fala yalumana mongko aja padha maido sira. Maido itu apa? Bukan mencela betulnya. Maido itu kalau mencela itu tidak percaya. Enggak pas ya. Ini maido. Oh, kamu dapat nilai 3 maido mencela. Kalau mencela kan enggak pas. Kalau bahasa Jawa maido, bahasa kitab itu maido itu pas. Jadi bahasa Indonesia itu enggak ada bahasa yang pas untuk mengartikan kitab yang artinya yang di hadis qudsi itu yalumana. Fala yalumana itu enggak ada yang pas. Menyangkal ya enggak pas lah. Maido itu enggak pas dengan menyangkal. Kalau kok maido. Kalau menyangkal itu kan saya enggak melakukan itu menyangkal. Kalau maido itu apa ya? Susah. Tidak percaya. Ya enggak percaya ya enggak percaya beda lagi lah. Ya pokoknya Bapak yang mendekati ya mencela aja. Ya, sudah jelas ya. Jadi kecuali mana tadi? Waman wajada dan barang siapa menemukan wadodalika yang tidak demikian, maksudnya khairon, walayalumana maka hendaklah jangan kalian semua itu mencela ila nafsahu kecuali pada dirinya sendiri. Jadi kalau kamu misalkan kamu nggak perbuat amal baik, yang kamu perbuat amal jelek terus, akhirnya oleh Allah rapotnya ya jelek. Malaikat buat itu si fulan itu rapotnya jelek ya kasih jelek. Masuk neraka dulu. Kalau kamu menyangkal nggak bisa ya Allah. Menyangkalnya itu menyangkal ke Allah. Iya itu maksudnya menyangkal ke Allah itu nggak bisa. Salah pada diri sendiri. Kamu dunia dulu amalmu apa? Jangan menyalahkan orang lain lah. Apalagi menyalahkan diriku kata Allah. Nah, itu nggak boleh. Makanya waman wajada wadozalika. Maka jika kamu menemukan kebalikannya rapot yang baik, fala yalumana maka hendaklah kalian menyalahkan Allah maksudnya dalam maksud kecuali kepada dirinya sendiri. Jelas? Jam berapa ini? Ada jam 5:30. Udah setengah 6. Udah. Udah. Wallahu a'lam bishawab.